Friends, apa kabar? Akhirnya ya sampai juga di momen dimana saya ngasih Z-Tips. Oke, Z-Tips kali ini adalah jeritan hati banyak perempuan. Ya, tapi di saat ini juga saya berharap para suami mau mendengarkan gitu ya, curhatan hati para perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ada prinsip sebab akibat. Nggak mungkin gitu ya tiba-tiba ada api, ada asap terus nggak ada apinya kan gitu ya. Jadi ini adalah saatnya Pak Sutri mungkin untuk rekoleksi. Z-Tips kali ini adalah kenapa ya hilang hasrat dengan suami. Nah, berapa banyak nih curhatan perempuan yang seperti ini ya. Mbak Zoya mau tanya dikit boleh nggak? Saya sering tuh nggak mood berhubungan intim dengan suami. Penyebabnya apa ya? Kalau saya paksa pun nggak ada rasa apa-apa Mbak. Waktu disentuh sama suami dan merasa ilfil kalau diraba-raba. Angkat tangan istri-istri yang ngerasa seperti itu. Nah, yang udah angkat tangan pasti tahu rasanya ya. Tapi yuk saya mau ajak untuk para suami dan istri sama-sama bertanggung jawab gitu ya, untuk merasa terangsang kepada pasangannya. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keterangsangan seksual. Yuk dicatat ya, Z-Friends, siapa Sutri. Satu adalah hormon ya. Hormon estrogen, progesteron, dan testosteron itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi keterangsangan seksual kita. Ya, laki-laki yang sedang dalam masa hormonnya lagi naik turun ya, testosteronnya naik turun, itu mempengaruhi keterangsangan seksualnya. Ya, kondisi stres gitu, kecapean, ya, terutama si stres yang relatif banyak mempengaruhi gitu ya, karena laki-laki itu andropause itu hanya mengalami penurunan, bukan seperti menopause pada perempuan yang hilang sama sekali gitu ya, estrogennya, produksi estrogen. Tapi ya perempuan yang sudah menopause pun bukan berarti dia tidak bisa menikmati hubungan seks ya, dia tetap bisa menikmati hubungan seks meskipun sudah menopause ya, karena kehilangan estrogen sebenarnya bukan hanya menopause aja. Pada waktu estrogen tidak berproduksi, misalnya pada saat sedang menstruasi gitu ya. Jadi itu adalah mitos. Nah, tapi kita coba cek dulu kondisi hormon baik Anda perempuan atau laki-laki ketika kehilangan hasrat seksual dengan pasangan. Mungkin salah satunya misalnya kalau perempuan yang lagi PMS ya. Ada perempuan juga yang lagi PMS ya, premenstrual syndrome, atau pada saat lagi menstruasi justru malah lebih tinggi hasrat seksualnya dibandingkan mereka-mereka yang sedang menstruasi. Tapi memang karena badannya pegel, sakit dan sebagainya, jadi relatif tidak berhasrat aja untuk melakukan hubungan seksual. Tapi fluktuatifnya itu misalnya juga pasca melahirkan gitu ya, itu agak sulit buat perempuan memang untuk merasa terangsang secara seksual. Kedua adalah faktor kapasitas otak untuk menciptakan imajinasi dan fantasi. Berapa banyak yang suka nonton film porno? Mereka yang suka nonton film porno menurunkan kemampuan kapasitas Anda untuk berimajinasi dan berfantasi bersama dengan pasangan Anda. Makanya saya sangat menentang pasangan yang menyaksikan film porno, karena pornografi membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas. Pornografi juga membuat kamu jadi stres, jadi tertekan gitu ya, jadi susah berimajinasi, berfantasi dengan pasangan lagi, selalu ngebayangin orang lain yang tidak nyata dan tidak real, membayangkan posisi, bahkan ada yang memaksa pasangannya untuk kamu harus squirt sayang, kalau kamu nggak squirt kita nggak oke nih gitu. Waduh, itu kan sedih banget ya Z-Friends ya gitu. Itu dipengaruhi juga pada hal-hal itu. Kalau misalnya kita masih bisa mampu misalnya yang kita berandai-andai yuk, kalau misalnya Anda gitu lagi bersama dengan pasangan di tempat yang seperti ini, cuma bener-bener berdua, apa yang akan kalian lakukan gitu ya? Sex outdoor gitu ya. Ini adalah tempat private yang tidak akan ada orang yang ngelihat gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan dengan pasangan? Kemampuan berfantasi berdua dengan pasangan juga sangat-sangat mempengaruhi kedekatan sehingga memiliki hasrat seks gitu ya. Emosi gitu ya. Emosi itu ada emosi marah, ada emosi cinta, ada emosi benci, ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi sukacita gitu ya. Jadi emosi is a lot of things. Kebanyakan orang Indonesia suka mengatakan kalau emosi itu cuma emosi marah doang. Oh enggak, banyak banget sih friends yang namanya emosi itu. Nah, bagaimana pengelolaan emosi itu juga mempengaruhi bagaimana kita itu berinteraksi dengan pasangan kita. Ya, ada nggak orang yang pada saat emosi
itu kok tiba-tiba malah jadi pengen berhubungan seks ya Mbak Zoya ya. Nah, kan ada yang nanya kayak gitu sama saya ya. Nah, ada yang bahkan nggak cuma pada saat lagi senang-senang aja, pada saat emosi justru habis marah, habis baikan, berantem. Ada salah satu klien saya malah bilang, saya habis berantem karena suami saya habis selingkuh, terus tiba-tiba kok saya merasa vulnerable, tapi habis merasa vulnerable saya kok merasa sangat-sangat terangsang dan nafsu ya untuk bercinta dengan suami saya, padahal saya masih marah karena dia itu baru ketahuan selingkuh Mbak. Kok bisa? Bisa karena amigdala, si otak emosi kita itu hanya mencatat emosi-emosi yang paling kuat saja yang kita rasakan, dan emosi-emosi yang paling kuat itu biasanya mempengaruhi hasrat seksual kita. Oke banget kan ya. Proses sensori kita memiliki 5 panca indera ya. Penglihatan gitu ya. Jadi buat yang ingin merangsang hasrat seksualnya lewat penglihatan, pakai mungkin lingerie yang seksi. Tapi juga lingerie itu sebaiknya dipakai ketika kita benar-benar memang nyaman terhadap tubuh dan seksualitas kita. Ya, secara magic tidak bisa sebuah lingerie dipakai gitu ya, maupun lingerie yang seseksi lingerie yang dijual di Niplats gitu ya. Ya, itu benar-benar harus dari kitanya dulu. Kita mesti nyaman dengan lingerie itu, menyatu dengan sexiness yang ada di tubuh kita, dan itulah yang akan membuat orang, jadi kalau sampai pasangan terangsang itu jadinya bonus gitu ya, tapi kita dulu harus nyaman terhadap tubuh dan seksualitas kita. That's first thing first gitu ya. Lalu kita juga mesti ketika penglihatan bahwa perempuan juga sebenarnya suka kalau ngelihat, oh kalau aku suka misalnya kepada laki-laki yang kalau pakai jeans sama kaos putih, kelepek-kelepek deh gitu ya misalnya. Kalau kamu apa sih friends gitu ya, apa yang ketika pengalaman sensori dari mata ini yang bisa merangsang hasrat seksual kamu? Atau penciuman, aduh saya suka banget wangi-wangian. Ya mungkin kalau Z-Friends yang juga ngikuti Instagram saya udah tahu saya tuh penggila yang living essential oils gitu ya. Kalau kamu apa Z-Friends? Atau parfum jenis apa gitu yang kamu sukai? Kalau dari yang living essential oil saya suka misalnya kayak Sensation. Saya nggak bisa hidup tanpa joy dan peace and calm gitu. Itu kalau lagi crowded, lagi macet apa segala macam, it's really calming sensation ya dari indera penciuman kita ya. Jadi manfaatkan sensori-sensori ini untuk membuat rangsangan gitu ya. Satu, mata ya, penciuman, bau-bau parfum yang enak-enak ya, yang membuat kita mendekat gitu ya. Nah, itu akan mengaruhi pituitary gland kita gitu untuk membuat perilaku mendekat atau menjauh dengan seseorang. Lalu ada indera pengecapan gitu ya, rasa gitu ya di sini. Ketika kita merasakan misalnya mengalami pengalaman sensori yang menaburkan katanya, jadi nabur sih, emangnya nabur apa gitu ya, misalnya dengan menaruh madu di tubuh pasangan atau whipped cream, wah itu luar biasa sih friends. Terus atau juga misalnya pengalaman sensasi yang bisa dirasakan lewat lidah, misalnya coba misalnya taruh es batu atau minum air anget gitu ya, lalu sebelum memberikan oral seks, wah itu juga sensasional banget sih friends. Lalu dari indera pendengaran gitu ya, misalnya desahan, suara desahan gitu ya. Kalau yang memang merasa lebih terangsang dengan pasangannya dengan desahan gitu, itu juga harus coba didiskusikan ya. Dan akhirnya adalah kulit ya. Eksplorasi zona-zona erotis yang ada di seluruh tubuh sih friends ya. Lalu yang mempengaruhi juga faktor-faktor internal keterangsangan seksual adalah tingkat keintiman. Gini, bisa nggak sih kita terangsang sama pasangan kalau kita nggak ada tingkat keintimannya, nggak pernah pegangan tangan, nggak pernah sayang-sayangan, nggak pernah cuddling, ciumannya cuma muah gitu doang, nggak pernah tatapan mata yang penuh makna, nggak pernah ada obrolan kedekatan, pasti kita akan ilfeel gitu ya. Termasuk juga stamina dan kondisi fisik. Kalau kita lagi capek itu agak sulit sih friends untuk bisa merasa terangsang dengan pasangan. Jadi intinya gini, gimana ya ketika saya merasa ilfeel? Coba cari tahu, diskusikan bersama dengan pasangan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kalau perlu bawa video ini, diskusi dengan pasangan. Faktor mana yang perlu kita tambah supaya kita berdua merasa terangsang. Jadi jangan bilang, aku tuh gak terangsang sama kamu. Itu memojokkan namanya ya. Baik Anda laki-laki atau Anda perempuan, ketika Anda ngerasa, kok saya jadi ilfeel banget ya sama pasangan saya ngerasa gak bergairah lagi. Coba bawa video ini ya, duduk bersama dengan pasangan, coba duduk bersebelahan
perlahan sambil katakan, sayang, aku mau cari tahu deh, aku kepengen bisa merasa lebih terangsang kepada kamu. Aku ingin kita punya gairah seks yang oke banget gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Aku juga bingung, aku ingin mencari solusi kenapa aku merasakan apa yang aku rasakan saat ini gitu ya. Coba kita perbaiki sama-sama, karena di dalam sebuah relationship gak bisa kita memperbaiki diri sendiri aja tanpa juga ada kontribusi dari pasangan. Ya, jika Anda ingin merasa lebih bergairah, Anda ingin merasa lebih passionate gitu ya, coba ajak diskusi. Apakah kita perlu menambah proses sensori yang seperti apa? Indera penciuman kita kah? Apakah kita perlu diffuse sensation essential oil misalnya? Kita perlu diffuse apa gitu ya? Kalau misalnya laki-laki yang misalnya seperti kalau saya suka tuh adalah bau balsamic fir, aduh gitu, balsamic fir tuh kayaknya baunya laki banget. Kalau kamu apa sih friends gitu ya? Setiap dari kita punya preferensinya masing-masing, dan preferensi ini akan membantu bagaimana Z-Friends itu bisa terkoneksi ya secara seksual. Tapi supaya bisa terkoneksi secara seksual, coba faktor-faktor keintiman ini didiskusikan dulu bersama dengan pasangan ya. Nggak bisa, sekali lagi nggak bisa jawaban ini langsung bisa menyelesaikan masalah puluhan tahun. Kalau Anda sampai di titik ini ya, susah merasa bergairah dengan pasangan, merasa pasangan itu seperti ikan mati gitu ya, like a dead fish gitu, atau misalnya cuma geleper-geleper dan that's it gitu ya, atau misalnya seperti gedebong pisang gitu, atau apapun itu istilahnya, itu pasti ada penyebabnya. Yuk kita cari, kita figure it out sama-sama, apa sih yang menyebabkan saya merasakan yang saya rasakan. Ajak pasangan untuk berdiskusi, untuk mencari kebaikan-kebaikannya di sini. Jangan memojokkan pasangan, be asertif ya, dengan cara mengatakan apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan apa yang kamu pikirkan, nanti kamu malah mengatakan, aku pikir kamu sih yang kurang begini kayaknya ya, atau aku yang kurang begini. Kita mendiskusikan perasaan. Kenapa? Karena perasaan perlu divalidasi. Perasaan tidak pernah salah, tapi perasaan jangan dijadikan cara untuk memojokkan pasangan kita. Yuk, bagi mereka-mereka yang merasa ilfil dengan pasangannya, coba diskusikan sekali lagi ya. Diskusikan bagaimana caranya supaya Anda berdua bisa sama-sama bergairah, bisa sama-sama antusias gitu ya. Proses yang mana yang tadi yang saya sebutkan yang kira-kira bisa membantu Anda berdua untuk bisa lebih mesra lagi. Selamat mencoba Z-Friends, sampai ketemu lagi di Z-Tips berikutnya. Bye.